Salam dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa kembali melalui channel Tommy Tam Penawas, channel pengajaran Alkitab. Pengajaran hari ini, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan pada saya, yaitu apakah Tuhan mengizinkan Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik? Mari kita bahas. Di awal pemerintahannya sebagai seorang raja, Salomo terlihat seperti seorang raja yang bijaksana karena lebih memilih meminta hikmat daripada kekayaan. Ia menulis Amsal yang berisi kata-kata bijak dan juga menulis Kidung Agung. Sampai di titik ini Salomo tahu apa yang benar di mata Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, Salomo mempunyai banyak istri dan gundik. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 katakan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya ini menarik hatinya daripada Tuhan. Selain karena kebutuhan biologis, ada yang mengatakan Salomo mempunyai banyak istri adalah keputusan yang bersifat politis supaya tercipta perdamaian antara kerajaan Israel dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Israel, seperti Mesir, Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het, dan lain-lain. Kalau saya sebagai Raja Israel kawin dengan putri Firaun dari Mesir, maka Firaun tentu tidak akan menyerang kerajaan saya, dan juga begitu sebaliknya. Karena kerajaan Israel dan Mesir sudah menjadi sebuah keluarga. Dan strategi Salomo ini tepat sekali. Sebab pada masa pemerintahannya tidak ada peperangan yang besar yang terjadi pada masa pemerintahannya. Tapi keputusan untuk mempunyai banyak istri ini bertentangan dengan larangan atau firman Tuhan. Di dalam Ulangan 17 ayat 14-20, Tuhan memberikan sekitar ada 8 syarat bagi siapa saja yang akan menjadi Raja Israel. Tapi saya hanya akan fokus di satu syarat saja, yaitu di ayat 17a yang mengatakan, juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Kesalahan Salomo tidak hanya mempunyai banyak istri, tapi hatinya telah menyimpang dari Tuhan karena ia memperbolehkan istri-istrinya mempraktikkan kebiasaan penyembahan berhala yang mereka bawa dari tempat asal mereka, dan juga Salomo terlibat di dalam penyembahan ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 4-7 menjelaskan kesalahan Salomo. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Atas ketidaktaatan Salomo ini, maka seperti yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11, Tuhan akan menghukum Salomo dengan mengoyakkan kerajaannya. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada Salomo karena Tuhan mengingat Daud ayahnya. Dan nanti setelah Salomo ia meninggal, Tuhan akan mengoyakkan kerajaannya. Dan apa yang Tuhan katakan terjadi. Kerajaan Salomo terpecah menjadi dua. Kerajaan utara disebut kerajaan Israel, dan kerajaan selatan disebut dengan Yehuda. Dan kedua kerajaan ini tidak pernah lagi bersatu karena saling bertikai. Di satu titik fase kehidupannya, Salomo yang menyadari kesalahannya. Dan di masa tuanya, Tuhan masih memakai Salomo untuk menulis sebuah buku yang dapat kita temukan di dalam Alkitab, yaitu Pengkhotbah. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 8b, Salomo mengakui kesalahannya. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan hati anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Di dalam Pengkhotbah ini berulang kali, Salomo katakan, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Dan dalam penyesalannya, di akhir dari kitab Pengkhotbah,
yaitu dalam pasal 12 ayat 13-14, Salomo katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan di awal. Apakah Tuhan mengizinkan Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik? Jawabannya tentu tidak. Karena Tuhan katakan, salah satu syarat menjadi Raja Israel tidak boleh mempunyai banyak istri. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan 17 ayat 17a. Memang ada satu fase di dalam kehidupan Salomo di mana ia tidak menggunakan hikmat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Salomo adalah manusia, sama seperti kita juga adalah manusia yang bisa berbuat dosa dan kesalahan. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan atau mencatat Tuhan mencabut hikmat yang telah ia berikan kepada Salomo. Buktinya, di masa tuanya, Salomo masih Tuhan pakai untuk mencatat atau menulis kitab pengkhotbah, kitab yang mengajarkan tentang hikmat. Dari pelajaran hari ini kita belajar Tuhan telah menetapkan apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi manusia lakukan. Tapi semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan ketetapannya, tapi Salomo telah memilih pilihannya sendiri. Untuk itu ada konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Dan konsekuensi dari pilihan Salomo adalah kerajaannya menjadi terbelah menjadi dua. Nah, sekarang pertanyaan yang dapat kita refleksikan bagi diri kita masing-masing. Apakah pilihan-pilihan hidup kita sudah sejalan dengan kehendak Tuhan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau video pengajaran ini bermanfaat, jangan sungkan untuk subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran Alkitab lainnya di dalam channel saya. Oke, saya Tommy Tampenawas. Yesus adalah Tuhan dan Ia menyertai kita.